Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Maulana, saya mediator non hakim yang bersertifikat dari Mahkamah Agung dan saya dari Dewan Sengketa Indonesia. Yang akan memimpin untuk penyelesaian sengketa Bapak kedua belah pihak. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin ditanyakan dulu ke dua belah pihak, apa Bapak dalam keadaan sehat? Sehat-sehat Pak. Baik, sebelum kita mulai, pada Bapak boleh memperkenalkan diri. Ini kalau bisa untuk Bapak dulu, Bapak tidak berkeberatan kan? Tidak Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Saya Endo Matasaki sebagai penggugat ini Pak. Ya, kepada Bapak silakan. Baik, terima kasih. Saya Sarjana Rambe selaku Datuk di Bapak memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Saya Sarjana Rambe selaku Datuk di Desa Payaketenggen, Kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai mediasi ini Pak, saya akan menjelaskan sedikit apa itu mediator dan tujuan dari mediasi ini Pak. Jadi mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dibantu oleh seorang mediator, itu saya sendiri Pak, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi Bapak tidak usah takut karena dalam mediasi ini saya bersifat netral, saya tidak akan memihak salah satu pihak karena saya tidak ada berkepentingan dalam perkara ini Pak. Jadi sebelum kita mulai pelaksanaan mediasi ini, alangkah baiknya kita buat dulu Pak aturan-aturan untuk mediasi ini. Jadi untuk ada Bapak penggugat Pak Sakti, silakan apa yang mau dimasukkan dalam mediasi nanti. Saya pikir Pak, untuk mediasi kita ini untuk tidak berkata-kata kasar Pak. Tidak berkata kasar Pak ya. Selama proses mediasi tidak saling mencaci maki dan saling menghormatilah antara para pihak. Iya Pak. Saya pikir itu Pak. Kalau untuk Bapak, apa yang perlu kita masukkan untuk tata tertib mediasi kita? Baik, terima kasih Pak. Menurut saya pribadi, mungkin Bapak selaku hakim mediator ini tidak berpihak di antara penggugat dan tergugat. Nah, dan usulan saya itu menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan baik, mungkin itu aja Pak. Berarti dalam mediasi nanti tidak boleh berkata kasar dan penyampaiannya dengan yang baik Pak ya. Dan nanti dalam mediasi kita bergiliran nih Pak, satu persatu untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan jika memang nanti tidak sesuai dengan keinginan, terjadi kericuhan atau deadlock, maka kita akan melakukan kaukus, itu nanti penyelesaiannya itu secara sendiri-sendiri Pak. Mungkin dari penggugat dahulu atau tergugat dahulu. Gimana Pak? Untuk itu sudah paham? Paham Pak. Sekarang kita jadwalkan untuk mediasi Pak. Untuk Bapak penggugat sendiri mau mediasi itu kapan Pak? Mungkin bisa kita lanjutkan terus hari ini Hari Pak. ini. Langsung kita sampaikan terus permasalahan-permasalahannya kan. Untuk Bapak gimana? Untuk Bapak penggugat sendiri, dia bisa untuk hari ini dilakukan mediasi. Kalau untuk Bapak? Boleh Pak. Berarti hari ini kita lakukan mediasi hari pertama Pak ya. Jadi Pak, sebelum kita melakukan mediasi, untuk Bapak sebagai penggugat boleh menyampaikan apa yang ingin disampaikan untuk dalam permasalahan ini Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, permasalahannya saya ada sepetak tanah kurang lebih sekitar 1 lantian Pak. Itu letaknya di pinggir jalan desa memang. Jadi waktu itu tanah saya menghadap ke utara, utaranya itu jalan desa. Jadi waktu pertama kali saya bangun rumah itu jalan desa memang masih tanah biasa gitulah, masih semua buka, tapi jalan setapak. Kemudian akhir-akhir ini, terakhir beberapa bulan yang lalu pihak desa ada membangun jalan. Jadi nggak ada pemberitahuan sama sekali, nggak ada bertanya atau pemberitahuan apapun lah kepada pemilik tanah. Jadi langsung ukur-ukur, melakukan pengerasan dan langsung aspal, langsung jadilah kurang lebih. Jadi tanah saya itu termakan oleh jalan itu saat ini sekitar 5 meteran dengan parit-parit. Jadi sampai hari ini pihak desa juga nggak ada menemui saya, memberitahukan ataupun bentuk
pertemuan apapun lah untuk membicarakan permasalahan itu. Karena saya sudah berkali-kali ke kantor desa untuk menanyakan permasalahan ini. Kurang lebih begitu Pak. Jadi keinginan Bapak untuk permasalahan ini apa Pak? Keinginan saya karena barang pun udah jadi Pak, barang udah jadi kan nggak bisa terus asal bagus, paling nggak pihak desa harus ganti rugi lah. Dengan harga Ganti rugi, Pak, ya? dengan standar harga yang berlaku saat ini lah Pak. Jadi untuk Bapak yang mewakili desa, bisa dijelaskan kenapa permasalahan ini bisa terjadi Pak? Bisa Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Memang benar ada batas tanah oleh Bapak Muhammad Permata Sakti yang terambil. Tapi tanah tersebut itu Pak untuk dibuat jalan Pak, untuk kepentingan umat. Pada saat itu kami datang ke rumah beliau lagi pergi ke Surabaya Pak. Nah, pada saat itu mungkin kami nggak ada bisa komunikasi sama beliau, nggak bisa, jadi kami memang secara sepihak Pak mengambil jalan tersebut untuk kepentingan umat juga Pak, untuk membuat jalan. Nah, mungkin karena ini sudah menjadi permasalahan, mungkin ada penyampaian dari Pak Permata Sakti terkait ganti rugi. Bapak nanti bisa menengahi permasalahan ini Pak. Nah, terima kasih Pak. Baik Pak, di sini dari Pak Sakti meminta ganti rugi sekitar berapa Pak tadi? Sekitar 70 juta Pak. 70 Kalau juta. hitungan saya pribadi nih, Iya. kalau hitungan saya pribadi 70 juta dengan standar harga sekarang Pak. Jadi pihak desa dimintakan untuk mengganti rugi akibat tanah yang memang sudah terpakai nih Pak. Karena kalau kita jadikan kita batalkan lagi dan tanah ini balik lagi pada Pak Sakti, maka itu banyak yang dirugikan Pak. Jadi untuk ganti rugi gimana kalau 70 juta dari pihak desa, apa sanggup atau ada opsi lain yang mau diusulkan? Mungkin kami dari pihak desa Pak tidak keberatan Pak ya ganti rugi, karena itu pun merupakan suatu hak dari Pak Muhammad Permata Sakti Pak, karena tanah yang dari situ. Mungkin dana desa dari APBN itu bisa memberikan ganti rugi kepada Bapak Permata Sakti Pak. Berarti di sini kita sudah jumpa di tengahnya, bahwasanya pihak desa akan mengganti kerugian 70 juta dari tanah Bapak yang sudah terpakai itu Pak ya. Maka untuk mengakhiri mediasi ini kita akan membuat akta damai ya Pak ya. Siap. Maka hari ini saya akan membacakan akta perdamaian yang sudah Bapak sepakati kedua belah pihak. Baik, saya bacakan. Akta perdamaian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Langsa dalam proses mediasi dalam perkara nomor 11 PDTG 2022/PN Langsa antara Muhammad Permata Sakti dengan Desa Paya Ketenggen yang diwakili oleh Bapak Sabina Rambe. Maka untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi perkara nomor 11 PDTG 2022/PN Langsa antara Muhammad Permata Sakti dengan Desa Paya Ketenggen yang diwakili oleh Bapak Sabina Rambe, bahwa pihak desa sepakat untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tanah yang dimiliki oleh Bapak Permata Sakti untuk diganti senilai 70 juta rupiah. Bahwa kedua belah pihak sepakat jika pembayaran tidak dibayar maka mediasi ini dianggap batal. Bahwa kedua belah pihak memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian. Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dibuat dan ditandatangani di Langsa 19 Oktober 2022. Untuk aktanya Pak, silakan ditandatangani. Bapak silakan. Baik, karena dikarenakan mediasi ini sudah selesai dan kepada kedua belah pihak dimohon untuk berjabat tangan Pak ya. Silakan. Nah, tutup sedikit lagi. Baik, mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang Pak, kurang berkenan dari Bapak kedua belah pihak, saya mohon maaf dan saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.